Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, sasaran memiliki definisi sebagai bulan-bulanan yang disasarkan, hasil menyasar, atau sesuatu yang menjadi tujuan. Secara umum, sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu apa yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi atau perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Jadi, berbeda dengan tujuan yang konsepnya itu masih bersifat abstrak, sasaran ini lebih konkret dan harus spesifik sehingga bisa tercapai secara efektif dan efisien. Beberapa yang menjadi sasaran inovasi pendidikan yaitu yang pertama guru, kemudian kurikulum, siswa, fasilitas, dan lingkup sosial masyarakat. Agar dunia pendidikan dapat lebih inovatif, diperlukan guru yang berkompeten dan memiliki kreativitas yang tinggi. Guru harus mempunyai cara menyampaikan pembelajaran agar belajar itu menarik dan mudah dimengerti. Peran guru pada inovasi di sekolah tidak terlepas dari tatanan pembelajaran yang dilakukan di kelas. Guru harus tetap memperhatikan sejumlah kepentingan siswa, di samping harus memperhatikan suatu tindakan di inovasinya. Langkah-langkah perubahan yang dilakukan oleh seorang guru pun tidak terlepas dari beberapa aspek kompetensi yang harus dicapai, yaitu merencanakan pembelajaran, menerapkan pembelajaran, melaksanakan tugas-tugas administratif, berkomunikasi, mengembangkan kemampuan pribadi, dan mengembangkan kemampuan peserta didik. Guru, sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan pendidikan, merupakan pihak yang sangat berpengaruh dalam proses belajar mengajar. Kepiawaian dan kewibawaan guru sangat menentukan kelangsungan proses belajar mengajar di kelas maupun efeknya di luar kelas. Guru harus pandai membawa siswanya pada tujuan yang hendak dicapai. Ada beberapa hal yang dapat membentuk kewibawaan guru, yaitu penguasaan materi yang diajarkan, metode mengajar yang sesuai dengan situasi dan kondisi siswa, hubungan antar individu, baik dengan siswa maupun antar sesama guru, dan unsur lain yang terlibat dalam proses pendidikan, seperti administrator, misalnya kepala sekolah dan tata usaha serta masyarakat sekitarnya. Kemudian pengalaman dan keterampilan guru. Dengan demikian, dalam pembaharuan pendidikan, keterlibatan guru mulai dari perencanaan inovasi pendidikan sampai dengan pelaksanaan dan evaluasinya memainkan peran penting bagi keberhasilan inovasi pendidikan. Guru menempati posisi kunci dan strategis dalam menciptakan suasana belajar yang kondusif dan menyenangkan untuk mengarahkan siswa agar mencapai tujuan yang optimal. Seorang guru tidak hanya harus pintar dari segi intelektualnya, tetapi juga harus memiliki kompetensi pedagogi, profesional, individual, dan sosial. Selain itu, guru juga harus kreatif dan inovatif. Untuk itu, guru harus mampu menempatkan dirinya sebagai diseminator, informator, transmitter, transformator, organizer, fasilitator, motivator, dan evaluator bagi terciptanya proses pembelajaran yang dinamis dan inovatif. Oleh karena itu, dalam suatu inovasi pendidikan, gurulah yang utama dan pertama terlibat, karena guru mempunyai peran yang luas sebagai pendidik, sebagai orang tua, sebagai teman, sebagai dokter, sebagai motivator, dan lain sebagainya. Dan kurikulum. Kurikulum pendidikan, lebih sempit lagi, kurikulum sekolah, meliputi program pengajaran dan perangkatnya, merupakan pedoman dalam pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di sekolah. Kurikulum sekolah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam proses belajar mengajar di sekolah, sehingga dalam pelaksanaan inovasi pendidikan, kurikulum memegang peranan yang sama dengan unsur-unsur yang lain dalam pendidikan.
Tanpa kurikulum, inovasi pendidikan tidak akan berjalan sesuai dengan tujuan inovasi. Oleh karena itu, dalam inovasi pendidikan, semua perubahan yang hendak diterapkan harus sesuai dengan perubahan kurikulum. Dengan kata lain, perubahan kurikulum diikuti dengan pembaharuan pendidikan, dan tidak mustahil perubahan keduanya akan berjalan searah. Inovasi kurikulum adalah gagasan atau praktik kurikulum baru dengan mengadopsi bagian-bagian yang potensial dari kurikulum tersebut dengan tujuan memecahkan masalah atau mencapai tujuan tertentu. Inovasi berkaitan dengan pengambilan keputusan yang diambil baik menerima ataupun menolak dari hasil inovasi. Menurut Ibrahim, bahwa tipe keputusan inovasi pendidikan termasuk dalamnya inovasi kurikulum dapat dibedakan menjadi 4, yaitu 1. Keputusan inovasi pendidikan opsional, yaitu pemilihan menerima atau menolak inovasi berdasarkan keputusan yang ditentukan oleh individu secara mandiri tanpa tergantung atau terpengaruh dorongan anggota sosial lain. Kedua, keputusan inovasi pendidikan kolektif, yaitu pemilihan menerima dan menolak inovasi berdasarkan keputusan yang dibuat secara bersama atas kesepakatan antar anggota sistem sosial. Ketiga, keputusan inovasi pendidikan otoritas, yaitu pemilihan untuk menerima atau menolak inovasi yang dibuat oleh seseorang atau sekelompok yang mempunyai kedudukan, status, wewenang, dan kemampuan yang lebih tinggi dari anggota sosial yang lain. Keempat, keputusan inovasi pendidikan kontingen, yaitu pemilihan untuk menerima atau menolak keputusan inovasi pendidikan baru dapat dilakukan setelah ada keputusan yang mendahuluinya. Selanjutnya, sasaran inovasi pendidikan matematika yaitu siswa terhadap inovasi pendidikan. Dalam proses belajar mengajar, siswa itu dapat menentukan keberhasilan dalam belajar melalui penggunaan intelijensia, daya motorik, pengalaman, kemauan, dan komitmen yang timbul dalam diri mereka tanpa ada paksaan. Hal ini bisa terjadi apabila siswa juga dilibatkan dalam proses inovasi pendidikan, walaupun hanya dengan mengenalkan kepada mereka tujuan daripada perubahan itu, mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaannya. Sehingga apa yang mereka lakukan itu merupakan tanggung jawab bersama yang harus dilaksanakan dengan konsekuen. Selanjutnya yaitu fasilitas terhadap inovasi pendidikan. Fasilitas termasuk sarana dan prasarana pendidikan tidak bisa diabaikan dalam proses pendidikan, khususnya dalam proses belajar mengajar. Dalam pembaruan pendidikan, tentu saja fasilitas merupakan hal yang ikut mempengaruhi kelangsungan inovasi yang akan diterapkan. Tanpa adanya fasilitas, maka pelaksanaan inovasi pendidikan akan bisa dipastikan tidak akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, fasilitas sangat penting untuk inovasi pendidikan. Yang terakhir ada ruang lingkup masyarakat terhadap inovasi pendidikan. Dalam menerapkan inovasi pendidikan, ada hal yang tidak secara langsung terlibat dalam perubahan tersebut, tetapi bisa membawa dampak, baik positif maupun negatif. Dalam pelaksanaan pembaruan pendidikan, masyarakat secara tidak langsung atau langsung, sengaja maupun tidak sengaja, terlibat dalam pendidikan. Sebab apa yang ingin dilakukan dalam pendidikan sebenarnya mengubah masyarakat menjadi lebih baik, terutama masyarakat di mana peserta didik itu berasal. Tanpa melibatkan masyarakat sekitar, inovasi pendidikan tentu akan terganggu, bahkan bisa merusak apabila mereka tidak diberitahu atau dilibatkan. Keterlibatan masyarakat sangat penting dalam inovasi pendidikan. Sebaliknya akan membantu inovator dan pelaksana inovasi dalam melaksanakan inovasi pendidikan. Selanjutnya yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari uraian tersebut bahwa inovasi pendidikan adalah sebagai usaha perubahan pendidikan, tidak bisa berdiri sendiri, tapi harus melibatkan semua unsur yang terkait di dalamnya, seperti inovator, penyelenggara inovasi, seperti guru dan siswa. Di samping itu, keberhasilan inovasi pendidikan tidak saja ditentukan oleh satu atau dua faktor saja, tapi juga oleh masyarakat serta kelengkapan dari fasilitas. Oleh karena itu, mereka masing-masing bertanggung jawab terhadap keberhasilan suatu inovasi yang mereka ciptakan.
Sekian video presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.